warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inanda Saputri, Program Studi Ekonomi Syariah 1 Semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Kemunduran 3 Kerajaan Besar Islam. Baik, saya akan membacakan latar belakang materi ini terlebih dahulu. Seperti takdir yang telah Allah tentukan di setiap kejayaan, tentu akan berganti dengan kemunduran bahkan sebuah kehancuran. Demikian pula yang terjadi pada ketiga kerajaan tersebut setelah pemerintahan yang gilang gemilang di bawah kepemimpinan 3 kerajaan besar, masing-masing kerajaan mengalami fase kemunduran. Akan tetapi, penyebab kemunduran tersebut berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat tentang kemunduran 3 kerajaan besar Islam. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kemunduran 3 kerajaan besar Islam. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah singkat tentang kemunduran 3 kerajaan besar Islam. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab kemunduran 3 kerajaan besar Islam. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa fakta tentang ketiga kerajaan besar Islam ini. Yang pertama, ada dinasti Safawi. Jadi, dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Yang kedua, dinasti Mughal. Kesultanan Mughal adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara tahun 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmani. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Kekaisaran Turki Utsmani dibangun di abad ke-12 Masehi. Di abad ke-12 Masehi, suku Koyi dan keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran, mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Oke, sekarang saya akan membacakan sejarah singkat tentang kemunduran dinasti Safawi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bangunan ini. Jadi, bangunan ini di mana pada masing-masing sisi terdapat bangunan peninggalan kerajaan Safawi, yakni Masjid Shah di sisi selatan, Masjid Syekh Lutfullah di timur, Istana Ali Kopo di barat, dan pintu masuk utama kompleks yang terkenal dengan sebutan Bazaar di bagian utara. Baik, masuk ke sejarah singkat tentang kemunduran dinasti Safawi. Kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi mulai terlihat sejak meninggalnya Abbas I. Setelah Abbas I wafat, dinasti Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu yang pertama Safi Mirza tahun 1628 sampai 1642 Masehi, yang kedua Abbas II tahun 1642 sampai 1667 Masehi, yang ketiga Raja Sulaiman tahun 1667 sampai 1694 Masehi, yang keempat Husain tahun 1694 sampai 1722 Masehi, yang kelima Tahmasp II tahun 1722 sampai 1732 Masehi, dan yang terakhir Abbas III tahun 1732 sampai tahun 1736 Masehi. Next,
Pada masa sultan-sultan tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Hal ini dikarenakan para sultan itu kepemimpinannya lemah dan perangainya kurang terpuji. 1 abad setelah Abbas I wafat, dinasti Safawi mengalami kehancuran. Berikut adalah faktor yang menyebabkan berakhirnya dinasti Safawi. Ada 4 faktor. Yang pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Pemicu utamanya ialah perbedaan mazhab antara keduanya. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah dianggap sebagai ancaman terhadap wilayah kekuasaannya. Sebenarnya konflik ini sempat mereda ketika tercapai perdamaian pada masa Raja Shah Abbas I. Namun tak lama kemudian konflik meletus kembali. Kemudian yang kedua, adanya dekadensi moral yang melanda sebagai memimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, seperti Qilzibas atau Baret Merah. Kemudian yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern akibat perbuatan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Baik, masuk ke dinasti Mughal. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan bangunan ini. Jadi, bangunan ini merupakan Red Fort atau Benteng Merah. Bangunan ini adalah kediaman utama kaisar dari dinasti Mughal selama hampir 200 tahun. Kaisar Shah Jahan menugaskan pembangunan Benteng Merah ini pada 12 Mei tahun 1639, ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi. Masuk ke materi sejarah singkat kemunduran dinasti Mughal. Dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran setelah meninggalnya Aurangzeb. Para penerus Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Terjadinya konflik berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Satu persatu daerah kekuasaan Mughal mulai melepaskan diri. Keadaan ini diperparah lagi dengan datangnya ancaman baru yang lebih kuat, yaitu datangnya perusahaan Inggris atau EIC yang memiliki senjata modern melawan pemerintahan Mughal. Pada saat 3 sultan berkuasa, yaitu Shah Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah, Inggris diberi kepercayaan untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan memberikan fasilitas kehidupan istana dan keluarganya. Next, ketika terjadinya krisis, EIC mengalami kerugian sehingga mereka mulai melakukan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa tertekan, maka terjadilah pemberontakan rakyat di bawah pimpinan Sultan Bahadur Shah pada bulan Mei tahun 1857 Masehi. Akan tetapi, perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa Hindu dan Muslim. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam kepada pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Sultan Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di India. Yang terakhir, dinasti Turki Utsmani. Baik, jadi bangunan ini adalah masjid. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I, yang kemudian menjadi nama masjid tersebut. Ia dimakamkan di halaman masjid. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Biru karena warna cat interiornya didominasi warna biru. Arsitektur masjid ini begitu megah, terdapat 3 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Masya Allah banget ya. Masuk ke sejarah singkat kemunduran dinasti Turki Utsmani. Kemunduran dinasti Turki Utsmani mulai terasa setelah meninggalnya Sulaiman I. Menurut Syafiq al-Mughni, ada 3 hal yang menyebabkan hancurnya Turki Utsmani, yaitu melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan, dan terakhir munculnya kekuatan baru di daratan Eropa dan serangan balik terhadap Turki Utsmani. Kemudian ada faktor internal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Turki Utsmani.
ada 4 faktor. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, para pemimpin dan penguasa yang hidup bergelimang harta dan bermewah-mewahan. Dan yang terakhir, merosotnya perekonomian negara akibat Turki mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan. Kemudian ada faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Sebagai berikut, ada 2 faktor. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme dan bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Utsmani, sehingga mulai banyak yang memerdekakan diri. Kemudian yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya di dalam bidang persenjataan. Sedangkan kerajaan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Perang Dunia I melengkapi proses kehancuran dinasti Utsmani. Pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Namun, pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa berhasil mengalahkan aliansi Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, dinasti Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balkan, dan Mesir menjadi negara protektorat Inggris serta bebas secara total dari kekuasaan dinasti Utsmani. Baik, saya akan menyimpulkan materi ini. Jadi kesimpulannya adalah keruntuhan 3 kerajaan Islam ini umumnya ditandai oleh konflik dalam kalangan keluarga kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Hal ini mengakibatkan sistem pemerintahan dan keluasan wilayah yang telah berhasil dibangun pada masa sebelumnya menjadi tidak berarti lagi, karena para penerusnya lebih sibuk untuk saling merebut kekuasaan dari tangan keluarganya sendiri. Masalah ekonomi juga sangat berperan, seperti misalnya kedatangan Inggris di Mughal sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi istana yang pada ujungnya malah bergantung kepada Inggris. Demikian pula di Turki Utsmani, sikap boros dan hidup kemewahan berbanding lurus dengan kekalahan demi kekalahan yang dialami, sehingga membuat kas negara berwarna merah karena tak mendapatkan ghanimah maupun wilayah baru. Sistem politik juga sangat mempengaruhi. Di Safawi misalnya, kebijakan memaksakan mazhab Syiah membuat secara politik orang-orang Sunni tidak senang dan akhirnya justru memberontak melepaskan diri dari kekuasaan Safawi, dan bahkan Sunni melalui suku Afghanistan berhasil menguasai wilayah Safawi. Misi perluasan wilayah juga mengakibatkan kehancuran Turki Utsmani itu sendiri, karena ternyata semangat juang lagi sekuat dulu. Demikian juga Ghulam di Safawi tidak memiliki semangat seperti Qizilbash. Demikian pula generasi Qizilbash selanjutnya tidak seperti generasi Qizilbash terdahulu. Kelemahan teknologi yang sangat mencolok membuat perlawanan di Mughal maupun usaha mempertahankan diri oleh Turki Utsmani mengalami kegagalan, karena bangsa Eropa pada saat itu telah memiliki perangkat perang yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang dimiliki oleh 2 kerajaan tersebut. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.